Kali ini sebelum kita mulai dulu aku kasih info kalian kalau misalkan kita maaf kalau misalkan aku karena ngomongnya tadi pagi. Tapi karena gue masih di Bandung, jadi saya kasih vlognya malam aja. Jadi kalau teman-teman yang merasa vlognya tuh menarik dan segala macam, misalkan kalian boleh bikin apa aja. Misalkan sama sendiri akun Instagram aku tuh kadang berkali-kali itu saya kadang-kadang tuh suka minta kode kebuka, mau aku tuh udah di HP. Terus tweet akun X sama tweet akun juga sama, jadi kita kemungkinan kalau misalkan kita butuh, kalau kalian masa-masa seperti aku nggak masalah, itu masalah kecil. Tapi kalau ditanda itu diselesaikan dengan adanya SMS, itu SMS kalau minta kode Instagram kalau di laptop, kecuali kalau di HP itu bisa nggak kasih itu. So jadi anggap aja kita kalau kita akan anggap aja itu sebuah cobaan kecil. Kalau misalkan nanti misalkan kalian bisa login ya sudah, misalkan saya amankan atau kita batas kepada orang tua kalian untuk membantu mengamankannya. Jadi topik kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan uang, yaitu yang paling penting walaupun kita udah punya harga barang-barang itu kebiasaan membuang atau menggunakan barang-barang yang sudah lama dengan berharap sudah rusak, utang dan terlonggar. Kita tahu bahwa ternyata kadang barang-barang itu kan masih harus dijaga. Ada jenis barang yang harus harganya, ada yang berharga dan tidak berharga. Kalau sebenarnya seperti perhiasan, laptop, elektronik segala macam, itu tidak boleh dihilangkan. Kenapa? Karena ini berguna untuk keperluan komunikasi, pendidikan, terutama TV ini kan zaman sekarang tuh TV itu berguna untuk media pembelajaran, terutama dengan Android TV ya benar-benar. Jadi kita bisa bukan hanya sekedar untuk main hiburan, tapi juga untuk belajar dengan menggunakan sistem video, walaupun nggak secara langsung dengan cara kita seperti itu. Terus ada lagi, kalau perhiasan yang nilai hari itu ada yang tidak berharga, misalnya kalau ukuran kecil, boleh dihilangkan karena beberapa sebab, karena terlalu longgar, sering lepas. Itu kenapa? Karena langsung tidak bisa digunakan lagi karena sudah lepas. Jadi wajib menghilangkan itu. Apa satu cara menghilangkan cara yang baik adalah berikan saja kepada orang yang membutuhkan. Kayak aku juga begitu, menghilangkan tulang pensil sama aku untuk misalkan hal lain supaya nggak perlu balik lagi ke tempat tadi. Dan sama yang waktu terakhir sebelum ke Bandung tuh gelang aku yang ini. Jadi gelangnya memang itu ternyata longgar dan udah lepas, ternyata terus jatuh. Makanya saya menghilangkannya tuh agak sedikit menyebalkan sih. Jadi makanya tuh kalau sudah diberikan ke orang lain tersebut. Terus kemudian lagi, kalau kebiasaan menyiapkan barang jual lain itu dengan alasan robek ataupun karena ini. Kalau barang-barang misalnya sudah robek, ataupun karena sudah apa? Kalau misalnya minyak robek, kalian harus dibuang terlebih dahulu. Harus sudah jadi dengan minyak. Kalau kita tidak mempan, dibuang. Terus juga di kecamatan aku misalnya nih, kecamatan aku tadi di Bandung kan dibilang kan bang aku konsernya kan sudah tahu terpakai. Tapi besok besok aku sama keluarga aku bakal makan cek mata ya, apakah minusnya atau enggak. Karena biasanya jujur, kalau misalnya kita kecamatan terus-terusan setiap hari itu bisa mengakibatkan makan itu menjadi lebih lega. Terus resiko mengulangnya dan sebagainya itu tidak secara langsung. Jadi barang-barang yang tidak berguna lainnya itu ada misalkan nih, misalnya pensil. Kalau misal pensil atau pulpen yang sudah habis atau siap terlalu pendek, biasanya tuh kalau kita seringkali orang mengasah pensil atau jadi asal tuh bahasa Melayunya apa meraut ya. Itu kalau pakai yang putar-putar itu tuh bisa resikonya meninggalkan bekas tusukan ya. Biasanya tuh kan ada tusukan tuh pada aku tuh pernah pusing banget dulu tuh, pernah pakai sharpener yang pensil putar-putar, tapi ternyata resiko lagi tuh sering kali terkelupas terputus karena saya sering menggunakan seperti itu. Nah jadi kalau yang masih nanya itu kalau saya terlalu harus dibuang ya, apalagi penghapus atau kan biasanya kalau penghapus bisa dibuang sama seperti potong sayur. Kalau memotong penghapus dua tuh bisa dibagi ke siapapun, tapi kalau sudah terlalu pendek ini dibuang guys. Itu contoh sederhananya ya. Dan terakhir adalah baju biasanya memiliki selain baju atau misalnya dengan itu kalau ada yang terlalu longgar. Kalau pakaian yang terlalu longgar itu bisa mengakibatkan resikonya sudah kedinginan di dingin, panas, atau kegerahan. Karena ukuran baju itu terlalu besar ataupun kecil. Jadi sebaiknya kalau membuang baju itu kalau yang sudah dihilangkan, tapi harus membuang baju itu kalau itu jelek itu dibuang. Terus kemudian kalau sedangkan pakaian seharusnya misalnya putus, itu sebaiknya dihilangkannya dengan cara membuang itu dengan
sampah ataupun nih, aku sering kali gitu kalau membuang pakaian yang sudah bolong ataupun robek, itu kalau robeknya besar ya, itu harus dibuang supaya bisa menghemat uang banyak. Sebenarnya ada banyak kelebihan dari membayar senjata uang kadang adalah menghemat uang. Jadi dengan menghemat uang bisa membantu kita melakukan bisnis atau diganti dengan barang yang baru lagi. Harus diutamakan dari yang tidak berharga dulu baru berharga. Dan untuk juga menghemat uang itu juga membantu kita memang efisien dengan barang yang mengajarkan sekaligus mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dengan kondisi barang yang sebenarnya tidak perlu apa itu buruk atau baik ya. Kalian jangan merasa seperti ini dong, yang seperti orang sombong. Kita tidak boleh terlalu banyak menginspirasi sombong ya. Tidak kondisi nyata supaya kalian tuh bisa bijak dalam menggunakan uang. Oke, topik kali ini cukup bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk proses menjadi kemarin sejak aku tahu bagaimana buat kalian mengenai tentang